ya. Syariah, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Oh, Topan, silahkan langsung Mas saja Topan. pertanyaannya. Wah, alhamdulillah khair. Ya, iya, iya, iya. Oh iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku salat tadi ya. Ya, Silakan. hadis lengkapnya begini. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Awal atau pertama atau yang paling utama nanti dihisab di hari kiamat dari seluruh amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sholatnya. Jadi sholatnya itulah yang diperhitungkan pertama kali dan yang paling utama dari perhitungan seluruh amal. Kan ada amal puasa, ada amal zakat, ada amal apa semuanya. Nah, pertama yang dihitung, yang dihisab adalah sholatnya. Fa in sholahat sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya dianggap benar waktu dihisab itu, maka seluruh amalnya dianggap benar, dianggap benar. Fa in fasadat fasadal amalu kullu. Dan jika dianggap amalan sholatnya ini salah, maka seluruh amalnya dianggap salah. Kenapa? Karena sholat adalah inti dari seluruh ibadah. Itu loh Mbak. Waktu haji ada sholat, bahkan zakat dibandingkan dengan sholat. Berjalan kita sholat. Allah sampai memanggil hambanya untuk menerima wahyu ketika untuk sholat. Nggak seperti ibadah-ibadah yang lain cukup memberikan ayat. Nah, apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam hadis itu? Yaitu apa? Bahwa sholat tanha anil fasya wal munkar. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau orang sudah sholat, benar sholatnya, sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kemudian, kalau sudah keji dan mungkar itu nggak dilakukan, kira-kira semua benar nggak? Benar, aman, ada rasa takut di situ. Dan nanti ketika sholat akan ada ihsannya di situ. Walaupun memang pendidikan ihsan yang paling dasar di dalam puasa, tetapi enggak menutup kemungkinan orang yang sudah makomnya luar biasa di dalam sholat itu, Masya Allah, luar biasanya ihsan itu. Bahkan Rasul itu ketika penat hidupnya, banyak masalah, banyak intimidasi dari kaum Quraisy, itu selalu memanggil Bilal, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna. Suara Rasul itu sampai mendayu-dayu, ingin bagaimana jiwanya dipenuhi dengan sholat. Karena begitu sholat, hampir seluruh masalah itu selesai. Nah, kita sudah belum sholat kita seperti itu? Sholat kita itu sudah bisa belum ketika kita sholat nggak ada lagi pikiran lain? Bukan malah kemudian sebaliknya, begitu sholat semua urusan dunia ingat. Allahu Akbar, ingat pite, ingat kambing. Ini belum sholat yang dimau oleh yang fasadal amalu kullu, sholahat sholahal amalu kullu. Belum diinginkan oleh hadis itu Mbak. Kalau sholatnya masih bari'atu minadz dzimmah, apa bari'atu minadz dzimmah, lepas tanggung jawab, ya belum bisa sampai kemudian nanti amalan yang lain dianggap selesai, belum bisa. Tingkatkan dulu kualitas dan kuantitas sholat kita, baru nanti sampai makom itu. Apa kuantitas dan kualitas? Tanha anil fasya wal munkar. Walaupun Pak Ustadz gimana, saya ini belum bisa ninggalin minum. Ya sholat, nanti lama-lama sholatmu akan menghilangkan minummu gitu loh. Bukan minum ceret, bukan minum air yang keras gitu kan. Di situ Mbak, gitu loh. Jadi usaha kita adalah membenarkan sholat, maksudnya di situ. Kalau udah sholatnya benar, sudahlah. Semua amal nggak dihitung lagi oleh Allah. Tetapi kalau sholatnya belum benar masih dihitung Mbak. Kenapa? Karena pahala sholat tidak ada yang menandingi di atas pahala sholat. Seluruh ibadah itu masih tidak sebanding dengan pahala sholat. Begitu juga meninggalkan sholat, tidak ada dosa di atas meninggalkan sholat. Di situ Mbak konsekuensinya. Makanya sampai turunlah hadis itu. Oke, itu tadi ya. Jadi benar, kalau sholatnya baik, Insya Allah baik. semua akan Karena baik. tadi bisa mencegah dari keji dan Dan mungkar mungkar. ya. Lanjut kembali Syariah, assalamualaikum.
Iya, dengan siapa Mbak? Di Turki, silakan Mbak. Oh ya. Oh iya. Oke. Oh iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Ini kajian Sabtu ini sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini loh. Kalau bahasanya gini, kalau hadis itu, ketika jenengan dikasih kenikmatan, itu sebenarnya Allah sedang menyuruh kamu untuk bersyukur. Nah itu ketika ditimpa oleh doro, doro itu ketidaknyamanan hidup. Ketidaknyamanan hidup itu ya salah satunya bisa dengan penyakit. Sebenarnya Allah sedang memberikan ruang untuk jenengan masuki. Ruang apa itu? Ruang sabar. Jadi kalau menerima kebaikan bersyukur, menerima ketidakbaikan bersabar. Nah, sabar itu seperti apa? Sabar itu tanpa batas, Mbak. Jadi nggak boleh ngomong kesabaranku sudah habis sama kamu, nggak boleh itu, Mbak. Saya sabarnya habis, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit saya, nggak boleh itu, Mbak. Tetap terus merintih, menangis boleh nggak? Boleh. Saya kalau sakit juga menangis di hadapan Allah sama manusia gitu loh. Dengan adanya kita diberi sakit itu sebenarnya Allah sedang ingin kepada kita, sedang ingin Allah melihat kita melakukan atau memberikan seluruh hidup kita dalam ruangan sabar gitu, Mbak. Dan kiat-kiatnya sabar itu ya banyak banyak ibadah, banyak mengingat kematian, banyak mengingat bahwa kita itu manusia yang lemah, banyak mengingat bahwa kita ini diadakan oleh Allah dengan segala konsekuensinya. Di situ ada bala, di situ ada nikmat. Dan di dunia ini memang kabat semuanya. Apa kabat? Kabat itu kesulitan. Kalau sudah berhenti sulit berarti sudah tidak ada dunia ini. Karena memang Allah digelar ini untuk seluruh kesulitan diadakan di dunia ini. Gitu. Iya, jadi ibarat kalau belajar dengan sekolah ya. Kalau sekolah kan ujiannya nanti ujiannya setelah kita belajar. Tapi kalau di dunia kita dapat ujian dulu baru kita bisa memetik pembelajaran sana. Iya, beda, emang benar. Kalau di sekolah itu kita diajari dulu baru diuji. Kalau di kehidupan dunia diuji dulu baru kita belajar. Orang yang sombong itu, Mbak, biasanya belum pernah sakit. Nggak tahu rasanya sakit. Nggak tahu rasanya sakit. Jadi saya itu punya kawan, saya itu dimentahin, tau dimentahin, Mbak? Kalau bahasanya itu bukan gitu. Pak Ustadz ini cemen sakit terus. Nah, gitu. Saya ini nggak pernah sakit, Pak Ustadz. Saya ke siang malam kerja. Oh, tunggu kau, saya bilang. Saya itu dikilanin kalau bahasa Jawanya. Tetangga saya semoga denger ini. Dimentahin lah, Mbak. Kan saya cerita bahwa saya gini. Dimentahin, maksudnya cemen, sakit terus. Saya ini nggak pernah sakit. Belum aja pikir saya kalau kamu udah merasakan sakit yang saya rasakan, nah baru kamu mengatakan, oh luar biasa sakit ini. Oke, sahabat BKMFM sabar ya. Tapi ketika kita sakit baru kita merasa paling dekat dengan Allah, paling butuh dengan Allah. Iya, benar itu. Sangat butuh dengan anggota keluarga kita, apalagi sudah masuk rumah sakit. Iya. Dan itu Mbak Imam Ali kan ngomong tuh, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'rifuha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota, dan mahkota itu dimiliki oleh orang yang sehat. Tapi mahkota itu tidak terlihat oleh orang yang sehat, justru terlihat oleh orang yang sakit. Bertengger sebenarnya mahkota itu di atas kepala orang yang sehat, tapi orang yang sehat nggak ngelihat itu. Siapa yang lihat? Orang yang sakit. Enaknya makan pempek, enaknya makan kerupuk, enaknya makan peyek itu bagi orang yang sakit gigi. Coba kasihan Mbak, diangkat.